Oke, halo semuanya guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Ismi Vincent guys ya. Dan sudah pada video kali ini guys, apa kabar semua? Mudah-mudahan sih selalu guys ya. Dan so guys pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Dan pada video kali ini handphone yang mau saya review adalah handphone yang sebenarnya sih ini udah banyak banget di review sama orang. Tapi ya karena saya punya, jadi akhirnya ya saya review aja. Daripada ya jadi bangke aja, cuma nganggur doang, diem-diem gitu, nggak kerawat sampai debuan. Jadi ya daripada video kali ini saya akan ngidupin kembali HP ini. Ya, so daripada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia N70. Nokia N70 ini adalah salah satu handphone yang sebenarnya sih udah banyak banget dipakai sama orang dan nggak terkecuali bapak-bapak. Karena saya pernah lihat juga bapak-bapak yang pernah pakai handphone kayak gini juga. Bahkan sama ya, warna hitam juga. Dia versi Express Music, saya juga sama versi Express Music. Nah, handphone ini adalah salah satu handphone yang dulu itu memang tren di zamannya itu karena handphone ini tuh bisa video call. Sebenarnya sih yang tren bisa video call itu bukan hanya handphone ini, tapi handphone kayak seperti Nokia N73, dan juga ada lagi dulu Nokia berapa ya, 6120 kalau nggak salah deh, 6120 klasik kayaknya deh. Ya itu juga bisa buat video call ya. Cuman yang paling murah kayaknya sih, paling murah apa paling apa lah ya, paling selengkap spesifikasinya itu HP ini guys ya. Dan HP ini pun juga dia MMC-nya itu ya waktu itu zaman itu tuh udah gede banget MMC. Kayak gini tuh udah gede banget guys ya. Dan ya, jadi untuk Nokia ini adalah salah satu Nokia yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2005 ya, 2006 lah, 2006 sampai 2007 dengan memiliki keunggulan yaitu di bagian kameranya. Karena kameranya ini kan seperti tadi saya bilang kalau kameranya itu juga bisa buat selain bisa buat selfie, dia itu juga bisa buat video call. Kemudian juga HP ini udah bisa mendukung banyak aplikasi. Termasuk juga kalau nggak salah handphonenya juga sudah bisa buka YouTube gitu ya. Dulu saya pernah buka YouTube sekali di HP ini. Cuman akhirnya ya udahlah saya pensiunin soalnya kalau buka YouTube di HP ini tuh kan kebetulan kan nggak bisa pakai WLAN ya. Jadi dia akhirnya tuh harus pakai kuota gitu. Nah, sedangkan dulu kuota itu tuh mahal banget guys ya. Apalagi dulu ya apa ya, SIM card itu kayaknya gila banget guys ya dulu ya. Pokoknya dulu beli pulsa, beli kuota itu mahal banget guys ya. Maka dari itu ya udahlah ini handphone saya pensiunin, saya akhirnya ganti ke Nokia yang ada WLAN-nya itu Nokia C300. C300 punya nenek saya dan nggak lama lagi itu saya pakai lagi Nokia itu Nokia yang pernah kita review dulu, Nokia Nokia E61i kalau nggak salah ya waktu itu ya. Yang ada WLAN-nya lah intinya lah. Dan ya untuk di handphone ini kondisinya sampai sekarang ini masih mulus kelihatannya, cuman ya ada beberapa parts-nya yang udah saya ganti guys ya. Jadi so pada video kalian tanpa berlama-lama lagi langsung kita review ini adalah Nokia N70. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh langsung sudah ada handphonenya dan kita lihat di sini. Jadi untuk yang handphone yang saya pegang ini dia itu warna hitam. Dan kalau misalnya kalian belum tahu Nokia N series itu ada ngeluarin semacam kayak Express Music Edition. Jadi Express Music Edition ini tuh semacam handphone yang didesain itu buat musik ya. Sebenarnya sih saya nggak tahu perbedaannya di mana antara yang versi handphone biasa dan handphone yang musik edisi. Cuman kalau dari harga sih dulu ya pas saya lagi beli HP ini tuh murahan yang versi musiknya guys ya. Jadi yang aslinya itu misalnya nih ya, yang aslinya 100.000, nah yang versi musiknya itu cuma 50.000. Nah itu misalnya. Ini saya lupa ya, saya beli itu harganya berapa ya? Mungkin sekitar 200 sampai 400 saya lupa lah. Dan itu juga waktu itu sudah termasuk dus ya. Jadi udah ada dusnya, udah ada kabel data, udah ada buku segala macam itu dulu. Itu saya beli kapan ya? 2011-an lah intinya lah. Itu paling murah guys ya, udah murah banget itu. Saya udah apa ya kayak wah ini gila guys ya. Soalnya yang lain itu pada jual ya mungkin bisa sampai masih 5 juta, mungkin sampai harga aslinya juga masih ada guys ya dulu guys ya. Cuman ya saya lagi untung-untungan aja gitu dapat handphone yang masih ada dus dan handphonenya tuh masih mulus gitu ya, masih apalah ya, masih kondisinya masih mulus lah intinya lah guys ya. Dan ya untuk kondisi sekarang ini sih sebenarnya ya dibilang mulus udah enggak juga sih. Soalnya casingnya ada beberapa lecet dan udah ada partnya yang udah saya ganti seperti di LCD dan di bagian tulangan tengahnya. Kalau tulangan tengahnya waktu itu karena kebanting, jadi sama teman saya tuh pernah kebanting.
dan akhirnya retak, remuk, dan akhirnya saya ganti. Ini sebenarnya sih diganti sama teman saya dan dia gantinya itu murah ya, cuma 6.000 doang. Makanya kalau misalkan kalian perhatiin di sini tuh dia logo Nokia-nya agak miring ke kanan guys ya. Jadi harusnya tuh logo Nokia-nya agak ke tengahan dikit, tapi ini logo Nokia-nya agak ke pinggiran gitu ya, kayak agak ke kanan gitu. Ini cara membedakan mana casing asli, mana casing KW. Nah, ini casing yang saya punya ini udah terbukti casing KW. Maksudnya bukan casing KW apa gimana ya, dia nggak presisi gitu guys ya. Jadi tulisannya tuh nggak presisi gitu. Ya kalau misalnya bahasa yang gampangnya orang-orang sini nyebut itu casing KW lah intinya lah. Yang kayak misalnya casingnya udah gampang retak, diginin dikit retak, terus gitu gimana ngeretak kayak kerupuk gitu kan, itu kalau orang-orang sini sih bilangnya casing KW ya gitu. Nah ini untuk di tulangannya udah saya ganti, tapi untuk di tombolnya enggak nih ya, tuh ini tombolnya masih pakai yang dulunya nih. Jadi pas begitu saya beli giniannya tuh dia kebetulan tombol tengahnya hilang, jadi akhirnya saya pakai tombol yang saya punya nih, saya lem dulu nih. Udah gitu untuk di bagian LCD-nya dia juga udah pernah saya ganti karena sebelumnya tuh saya pernah jatuh juga karena ini dulu handphone pernah saya cas dan nyetrum. Jadi buat kalian semua hati-hati ya buat yang mau charger juga handphone jadul, terkhusus kan juga ya handphone jadul lah gitu intinya. Itu harus hati-hati guys ya. Kita tuh pakai chargeran mesti lihat gitu chargerannya aman nggak. Kalau misalnya nggak aman, sekiranya udah bau angus, mendingan cabut guys ya. Soalnya saya udah nyium bau angus, saya pegang handphonenya, ternyata kesetrum ya. Dulu di sini ini kayaknya besi nih guys ya nih. Saya kesetrumnya di area-area sini nih. Ini sepertinya besi nih sini nih. Yang ada logo Nokia-nya ini kayaknya sepertinya besi nih sini. Sepertinya sih ya. Soalnya saya ngerasa saya di sini kesetrum gitu. Dret. Udah gitu udah saya lepas ke banting, LCD-nya rusak dan akhirnya saya ganti lagi. Ini LCD-nya mahal ya. Kalau sekarang sih saya ganti itu sekitar 100.000. Orang tahu sih kalau di online berapa sih. Harusnya sih lebih murah sih. Cuman ya karena waktu itu saya kagak telan aja jadi ya beli langsung ya. Jadi diketok harganya. Cuman ya gitulah. Dan oke, untuk di bagian depannya sendiri jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk di bagian depannya sini tuh dia ada kamera di sini. Ya kalian bisa lihat di sini ada kamera. Ini kamera buat selfie. Dan ini kameranya masih VGA guys ya. Belum nyampe 1 megapiksel, masih VGA. Dan ini kayaknya kok tiba-tiba nggak mau fokus. Oke. Ya, jadi untuk di bagian sini juga dia ada kamera di sini dan di sini dia ada earphone di sini. Di sini juga dia ada lampu notifikasi. Jadi lampu notifikasinya itu dia berwarna biru ya. Sebenarnya sih nyala ya. Dulu pernah sempat nyala, cuman nggak tahu kenapa jadi tiba-tiba mati. Di sini juga dia ada logo Nokia-nya dan di sini juga dia ada layarnya. Ini layarnya udah berwarna dan ini saya kurang tahu sih berapa ribu warna. Harusnya sih ya sama kayak handphone pada umumnya ya, 65.000 warna mungkin ya. Dan untuk di bagian bawahnya sini dia itu ada keypad yang sebenarnya sih di sini keypadnya itu sebenarnya bisa nyala ya. Dia kalau nggak salah itu dulu udah ada sensor di mana jadi kalau misalnya kita matiin nih lampunya nih, ntar dia otomatis di sini nyala gitu. Dia ada lampu biru ntar nyala. Cuman sayang ya ini lampu keypadnya tuh dia mati ya. Tadinya sih nyala memang saya pas lagi nyala juga sempat ngeliat ini matinya baru ya pas 2021 kalau nggak salah deh. Ya jadi matinya kenapa saya juga kurang tahu sih. Pokoknya tiba-tiba redup mati aja. Dia warna biru ya untuk di keypadnya. Di sini untuk di keypadnya dia juga ada tombol untuk seperti tombol buat back di sini, tombol buat panggilan yang duanya ini. Atas sini juga dia ada tombol buat option dan di sini tengahnya itu ada tombol untuk navigasi atau naviki ya. Di sini juga dia ada numeriknya. Di sini ada tombol buat ke music. Di sini ada tombol buat C-nya. Ini C-nya nih buat clear. Ini tombol buat ke menunya dan di sini tombol buat rename file. Perbedaannya sih sebenarnya kalau Nokia N70 yang sama Nokia N70 yang versi biasa sama versi yang Express Music-nya itu dia terletak di bagian tombol musiknya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang versi biasa itu dia tombolnya tanda panah gitu kayak atas bawah kiri kanan. Nah kalau itu yang versi asli. Nah kalau yang versi Express Music ya yang edisi hitamnya ini itu dia tombolnya tuh seperti ini guys. Jadi begitu kita pencet itu dia muncul musik gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Begitu selainnya sih perbedaannya cuma di tema sih. Kalau yang asli itu dia temanya biasanya biru ya pas kita buka. Nah kalau ini dia biasanya temanya hijau gitu. Itu tema defaultnya ya maksud saya.
Oke, jadi untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada lubang charger di sini, dan di sini juga dia ada lubang untuk hands free ya di sini, atau headset, atau juga bisa buat lubang kabel data. Oke, jadi untuk di atau apa namanya, untuk di lubang ini sih seperti gini aja. Di sini cuma ada lubang untuk mikrofon doang ya. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Dan untuk bagian sampingnya di sini tuh dia ada tombol untuk kamera di sini ya. Di sini ada tombol shutter buat kamera. Jadi begitu kita kalau misalnya mau foto ya begini. Tapi sama aja sih, kalau nggak salah nih handphone nggak bisa di landscape-nya ya deh. Jadi dia kalau misalnya mau foto itu harus begini paling nggak. Jadi kita foto tuh begini, bukannya pencet ini ya, tapi begini. Kalau nggak salah sih gitu ya. Dan di sini juga dia ada tombol, bukan tombol, ini lubang, ini buat masukin MMC card ya, atau memory card. Ini sebenarnya di luarnya ada tutupannya, jadi dia dikopek begitu ke kanan arahnya. Ini kan ada lubangnya ya. Cuman ini karena tutupannya entah kemana, hilang kemana nggak tahu. Jadi akhirnya ya udah kayak gini aja lubangnya. Ya ini untuk MMC cardnya saya keluarin. Kita lihat dia tuh kapasitas berapa guys ya. Ini udah agak lama jadi nggak gitu bisa keluar banget ya. Oke. Ya ini untuk MMC cardnya coba saya lihat. Ini multimedia card kapasitasnya 32 MB. Ini dulu punya bapak saya minta akhirnya dikasih, dan ini kapasitasnya cuma 32 MB. Bayangin ya, handphone yang memory cardnya itu cuma 32 MB doang guys sih. Ya, gila. Ini nyimpan satu file aja juga saya rasa kayaknya nge-lag sih harusnya sih. Oke lah ya, untuk di atas sini dia itu ada tombol power di sini, dan di sini juga dia ada lubang speaker. Ini lubang speakernya itu dia masih single ya, jadi belum dual. Kalau dual itu kan biasanya di kayak Nokia 73 itu kan dia atas bawah. Nah kalau ini dia cuma atas doang ya. Dan ini kekurangannya itu dia untuk di tombol powernya suka jatuh, kalau misalnya kita jatuh ini handphonenya suka lepas ya guys ya, nih tombol powernya ini. Cuma ya saya punya ini sih lagi untung-untungan aja sih, masih apa namanya, masih kepasang lah intinya gitu. Untuk bagian sampingnya sini juga dia ada lubang untuk gantungan, dan di sini nggak ada apa-apa. Dan untuk bagian belakangnya sini ada logo Nokia, dan di sini ada kamera. Kamera seperti ini. Jadi ini kameranya bukan Carl Zeiss ya, kalian jangan salah paham. Kalau kameranya ini tuh sebenarnya kamera biasa ya, kamera biasa. Ini kayak kalau nggak salah sih resolusinya sekitar 5 megapiksel, dan buat videonya dia masih 3GP kalau nggak salah deh. Masih 3GP pada MP4 saya kurang tahu nih. Untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada lampu senter atau lampu flash yang bisa menerangi kameranya. Ini bukan blitz ya, tapi lampu flash. Lampu flashnya biasa ya, bukan blitz gitu yang jepret begitu, bukan guys ya. Itu kalau nggak salah handphone saya dulu pernah ada yang kayak gitu, handphone apa ya, bukan handphone Nokia sih, handphone Samsung ya. Dan ini bisa difungsikan untuk kamera, dan kalau nggak salah ini dulu juga bisa difungsikan untuk flash ya. Tapi dia mesti ada aplikasi kedua ya, pihak kedua. Dan ini juga kalau nggak salah bisa buat infrared, dan di sini juga dia ada tulisannya 4,8 mm ya di sini untuk di kameranya. Dan di sini ada tutupannya. Ini tutupannya dari plastik, bahannya semuanya dari plastik, dan untuk bagian dalam di sini saya pakai baterai bekas handphone Cina ya. Di ini baterainya itu dia sebenarnya pakai BL5C juga bisa, pakai BL5CB juga bisa. Cuman ya saya pakai BL4C supaya lebih enteng aja. Ini untuk di bagian dalamnya dia cuma ada waranti void, dan di sini cuma ada segelnya doang di sini ya. Ini kalau yang handphone zaman sekarang kan biasanya segel-segelnya kan di belakang sini ya kan. Nah, kalau ini dia di dalam guys ya, masih di dalam. Nah, di sini ada tempat untuk SIM card, dan kebetulan SIM cardnya nggak ada ya. Coba saya cari dulu SIM card. Oke, dan ini setelah saya cari SIM card dan akhirnya ketemu, ini SIM cardnya GSM dan bentuknya tuh seperti ini guys. Jadi dia tuh pakai SIM card mini SIM. Jadi tinggal kita masukkan aja ke sini. Nah, lalu kita jepit, dan kita langsung masukin aja baterainya. Kita tutup ya. Oke, udah nge-lock, dan sekarang langsung aja kita hidupkan handphonenya.
Ya, kita tunggu ya sampai dia ada muncul startupnya. Continue using phone in offline mode? No. Ini dia ke offline mode ini maksudnya kalau misalnya kita nggak ada SIM card itu dia masuknya ke offline mode guys ya. Ini kita no aja. Oh, nggak ada suara guys ya. Harusnya sih ada suara, tapi ini mungkin saya silent. Jadi ya kayak gitulah kira-kira guys ya. Itu logo jabat tangannya biasa. Ini ada SIM card navigation file, oke. Dan oke lah ya, ini masih nge-lag guys ya handphone guys ya. Dan oke. Ya, jadi untuk di bagian awalnya tuh di sini kita disuguhin sama tampilan pertama, yaitu di sini ada tampilan logo baterai di sini. Dan di sini juga ada logo bar sinyal. Di sini ada jamnya. Jamnya ini bisa diatur ya, bisa analog, bisa digital. Dan di sini ada tanggal, bulan, dan tahun. Ini masih ngaco ya. Dan di sini ada notifikasi-notifikasi seperti mungkin ada pesan atau ada apa, ntar munculnya tuh di sini guys ya. Nah, di sini ya cuma ada shortcut yang bisa diatur juga, dan di sini kita langsung aja coba ke tampilan menu awal guys ya. Untuk di bagian menu awalnya di sini tuh dia ada messaging, di sini ada konteks, di sini ada kalender, radio, galeri, ini folder, ini imaging. Jadi imaging ini isinya ada kamera, movie, real player, ini ada image print. Dan di sini ada clock, ada website, di sini ada connection, ini folder. Ini connectivity-nya tuh dia sudah ada bisa Bluetooth, di sini ada ini namanya apa ya, SYNC ini saya nggak pernah makan ya SYNC ini. Di sini ada connection manager, di sini ada device manager, dan ini juga bisa ada pengaturan buat pengaturan buat SIM card guys ya. Dan untuk di bagian bawah sini juga ada lock, ada tools, ada IM ini kayak message gitu ya, kayak SMS gitu lah intinya lah ya, saya nggak pernah pakai nih IM ini. Dan di sini juga ada music, di sini ada office tools, di sini ada games, dan di sini ada application. Di toolsnya ya biasa lah ya, di sini kayak ada profile, tema, di sini ada settings, ada voicemail, ada speed dial, ada voice commerce juga, di sini juga ada memory. Kita coba cek dulu guys ya memorinya berapa di sini ya. Jadi untuk di memory cardnya ini atas nama saya dan kapasitasnya 30 MB. Ini udah digunakan sebanyak 26 MB dan free-nya ini tinggal 4060 KB. Jadi bayangin lah ya, kalian itu nyimpen 4060 KB itu bisa nyimpen apa aja, kalian bayangin guys ya. Jadi kira-kira sih kayak gitu untuk di memorinya. Dan untuk di sini juga dia ada bawah-bawahnya juga ada file manager, sini ada active keys, transfer. Sini ada about-nya nih buat about Nokia ya. Jadi dia tuh ngejelasin gitu. Nokia yang saya punya ini dia dijelasin dia pakai OS-nya tuh kayak series 60. Kalian bisa lihat sini ada series 60, platform is developed by Nokia and license from Nokia Corporations, copyright 2005 Nokia. Ini C ini copyright ya. Ini all rights reserved. Nokia and Nokia. Oke, ini dia sudah didukung sama Java Powered ya. Dan ya udah sih gitu-gitu aja sih. Ini banyak banget tulisannya. Jadi saya mager buat bacanya. Di sini ada tema juga, kita bisa milih-milih tema. Ini tema yang saya pilih dia dari tema apa ini? Oh, yang saya pilih ini Ichigo Mugetsu ya. Ini dulu ya Kak, ini sebenarnya sih saya nggak tahu ya. Ini Ichigo Mugetsu ini film apa gimana, saya kurang tahu, kurang paham. Cuman ya karena bagus aja temanya jadi saya download ya. Padahal mah aslinya nggak tahu ya. Jadi banyak sih. Ini ada Naruto juga ada Windows XP juga ada. Kalau tema asli dari Nokia tuh temanya ini doang guys ya. Tema Tem 1 dan tema ini, tema 2 ya. Nah, dan tema ini Nokia ini. Ini tema Nokia ini tema defaultnya. Gitu. Oke, ini kita ganti ya, coba kita ganti ke Sasuke Naruto ini. Oke, jadi kalau misalnya diganti itu akan terlihat seperti ini guys ya.
Ya ini masih agak ngelek-ngelek, dan ya kira-kira sih tampilannya seperti ini guys ya. Oke lah ya, ini yang kalian yang nilai kalian sendiri lah ya guys ya, bagus apa enggaknya lah guys ya. Kira-kira seperti itu, dan ya kalau di sini kita akan coba buka profiles dan kita coba tes ringtone-nya. Karena tadi cuman narik doang. Oke, di sini kita akan coba bunyiin ya ringtone-nya guys ya. Ya, kira-kira sih suaranya tuh kayak gitu lah guys ya. Kalau speaker mono tuh guys ya, bukan speaker mono sih, bilangnya speaker apa ya? Mungkin mono mungkin ya. Pokoknya speaker-speaker yang ada satu tuh gitu guys ya. Suaranya tuh masih kurang gitu keluar. Cuman buat di telepon sih ya wajar lah guys ya. Namanya juga handphone jadul lah ya. Dan kalau untuk di getarnya ini sebenarnya tuh dia masih aktif, tapi getarnya tuh agak kayak nyendet-nyendet gimana gitu guys ya. Nah, kayak agak nyendet-nyendet gimana lah. Nah ya, jadi kayak nggak lancar guys ya, kayak ada baling-balingnya tuh kayak ada nggak lancar gitu. Oke lah guys ya, jadi untuk di ringtone sih kira-kira seperti itu lah ya. Saya nggak usah bahas panjang-panjang tentang ringtone-nya. Jadi untuk di profilesnya kira-kira seperti itu. Jadi di sini cuma ada ya biasa sih. Ini nggak jauh beda sama Nokia N73. Tapi kalau Nokia N73 sih ada perbedaannya ya. Cuma saya lupa aja perbedaan di mana guys. Jadi untuk di ringtone-nya udah saya coba seperti itu, dan sekarang kita tes kameranya guys. Nah, kita coba tes kameranya. Nah, ini untuk kamera belakang ya. Untuk kamera belakang kita coba tes. Nah. Ini pakai flash nggak ya? Pakai flashnya ini auto guys ya. Tuh, ini flashnya auto. Jadi ini bisa di set juga kalau nggak salah on ya. Coba kita ke settings. Di settingsnya sini juga ada image quality, high atau print ya. Ini high ini buat ngeprint ya. Di sini juga dia medium, ini buat email. Di sini juga ada low untuk multimedia ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim-ngirim SMS berupa gambar, itu kita harus pakai size-nya nih yang low guys ya. Supaya pas ngirim itu nggak lambat guys ya. Nah ini ideal image size to send via multimedia message MMS gitu ya. Ini oke lah ya, ini low-nya 0,3 megapiksel, ini maksimumnya 2 megapiksel. Maksimum 2 megapiksel ya. Saya kira 5 megapiksel gitu. Oke lah ya, ini dia nggak ada tanda-tanda buat ininya sih ya, tanda-tanda buat ngaturnya gitu. Gak ada tanda-tanda buat ngaturnya guys ya. Image setup. Oh ini nih, flashnya on or forge. White balance, setting mode, landscape, distance, portrait. Oke lah ya, automatic aja lah guys ya. Nah di sini kita coba tes. Nah, itu ada suaranya guys ya. Krik ya. Oke lah ya, ini untuk di gambarnya, dan ini untuk kamera belakang guys ya. Dan sekarang coba kita tes kamera depannya, di secondary camera. Ya, hasilnya kira-kira kayak gini guys. Coba kita foto ya. Oke. Ya, untuk di kamera depannya kira-kira seperti ini guys. Jadi ya, untuk hasil kamera dan hasil videonya kira-kira seperti inilah tampilannya guys. Oke, jadi ini adalah hasil kamera dari si Nokia N70-nya guys. Jadi ya ini kalau misalnya dia ngerekam itu ada flash yang nyala, tapi dia nggak terlalu terang-terang banget ya. Jadi cuman buat penerangan, ya cuman buat sedikit penerangan doang lah. Dan ya bisa kalian lihat ini kualitas gambarnya kayak gini. Dan ini kualitas gambarnya
3GP ya guys ya. Ini format video ini 3GP. Jadi ya ini masih VGA lah ya, kameranya guys ya. Jadi ini kalau kamera belakang itu tampilannya kayak gini. Dan kita coba ke kamera depan guys ya. Oke, jadi ini adalah hasil kamera depan dari si Nokia N70-nya guys ya. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri lah guys ya. Kalau kamera depannya itu kayak gini lah guys ya. Ini nggak usah perhatiin muka saya, tapi perhatiin aja kualitas gambar kayak gimana guys ya. Dan ini kalau misalnya saya deketin ke kaca tuh, nah jadi kayak gitu guys ya. Kira-kira kayak gitu lah ya. Ya kalian nilai sendiri guys ya. Kualitas gambarnya itu kayak gimana? Coba kalian nilai sendiri. Apakah burik apa gimana? Kalau saya sih ya ini udah kelihatan banget guys ya. Dari warnanya aja udah kelihatan banget. Ini gila ya. Ini cuma berapa piksel doang. Saya kurang tahu ini. Jadi ya kira-kira kayak gitu sih guys ya. Kualitas gambar dari si Nokia N70-nya guys ya. Jadi inilah hasil kualitas videonya. Oke lah guys ya, jadi itu adalah hasil kamera dan hasil foto juga dari si handphone ini guys ya. Jadi gimana menurut kalian semua, apakah hasil kamera ini normal untuk sekelas-kelas HP-HP kayak gini apa enggak? Ya kalian yang nilai sendiri lah guys ya. Ya buat saya sih HP-HP kayak ginian sebenarnya kalau dibilang bisa main game bisa aja, tapi gamenya tuh nggak bisa berat-berat guys ya. Tapi saya pernah download salah satu game. Sebenarnya saya tahu game ini tapi saya nggak bisa mainin ya, yaitu Cyberpunk. Kalau orang-orang biasa itu kan download Cyberpunk itu kan biasanya saya lihat itu di PC ya, karena kalau di handphone itu katanya nggak cukup memori apa gimana, saya kurang tahu lah. Belum ada handphone yang memorinya cukup buat nampung Cyberpunk, buat numpang memori dari Cyberpunk itu. Tapi di handphone ini saya download Cyberpunk. Bisa guys ya. Cuma saya kurang tahu sih itu Cyberpunk-nya yang versi dulu apa yang sekarang. Apa sama aja saya kurang tahu guys ya. Intinya tuh saya pernah download Cyberpunk dan tulisannya itu aras kas spot apa ada plot-plotnya saya kurang tahu lah guys ya. Ini dia sih kayak gitu ya. Nggak tahu deh di gamesnya ini masih ada nggak. Nah ini nih. Ini Cyberpunk nih. Ya, jadi di gamenya sini ada snack, ada card deck, di sini ada snowboarding, ya ada free skin. Ini free skin ini sebenarnya virus nih. Ini nggak bisa dihapus guys ya. Kalau misalkan ini, nggak bisa dihapus ya. Ini sebenarnya virus. Jadi HP ini tuh terkenal karena cepet banget kena virus guys ya. Nah di sini ada Cyberpunk. Ya ini mungkin yang kalian ngerti yang ngerti game Cyberpunk mungkin coba bisa komen aja di bawah guys ya. Based on the original Arasakas plot ya. Ya ini saya nggak kurang tahu lah guys ya. Ini game jadul apa gimana ya? Cuma saya download baru ini. Saya download ya pas lagi tahun kemarin. Jadi ya ini kita keluar aja lah guys ya intinya. Oke guys ya, mungkin sampai segini aja guys ya untuk video dari saya sih mungkin ya segitu sih untuk di reviewnya. Jadi kalau misalkan semua ada pertanyaan kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau misalkan suka dengan video ini kalian juga bisa di like video ini. Dan kalau misalnya memang ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau mungkin ada yang mau ditambahin lah intinya lah, kalian bisa tulis aja kolom komentar di bawah guys ya. Jadi sampai segini untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Oh ya BTW sorry ya saya kalau udah lama nggak buat video guys ya. Soalnya ya, saya lebih mentingin kerjaan rumah sih.